Karena jangan sampai mereka itu pengetahuan tipis tetapi membela kepentingan orang. Nasib orang itu tergantung dari advokat juga. Kalau advokatnya pengetahuannya tidak cukup, itu bisa jadi trouble maker. Perusahaannya misalnya perusahaan itu besar asetnya, misalnya 1T saja. Kalau dia dapat 2,5% dari 1T, sudah 25 miliar kan, Mas. Dalam waktu 2 bulan. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Wahyu Wijayanto di channel Kabar Wahyu. Kali ini masih dalam segmen BBU atau Bincang-Bincang Wahyu. Beberapa waktu lalu saya main ke kantor pengacara terkenal di kota yang indah Salatiga, sekaligus pengacara Sohor di Jawa Tengah, Mas Heru Wismanto. Mas Heru ini juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana atau yang lebih dikenal dengan UKSW. Menarik bagaimana ia membangun kantor pengacaranya mulai dari benar-benar nol sampai sukses seperti sekarang ini. Bagi para pengacara muda, ini mestinya sangat menginspirasi. Juga untuk kita semua bisa tahu bagaimana sih kantor pengacara itu bekerja. Sebenarnya bincang-bincang ini tidak saya lakukan dalam waktu yang dekat ini. Sudah agak lama sih, tapi memang baru saya upload sekarang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, gratis loh. Selamat menonton. Selamat pagi, ini teman lama. Ini Salatiga ketemu dan pengacara Mas Heru Wismanto, pengacara paling top Salatiga dan Jawa Tengah. Pengacara biasa saja. Mbak Rosita yang cantik ini ada kenalan lama juga ya. Ini Rosita ini udah berapa tahun, Ros? Kamu, Ros? 10. Nah, aku ingat. Aku perhatian Mbak karo gue Mbak. 10 wae aku ilang kok ya. Loh, ngepasi itu. Ora ngaku kan biji. Nek sing Mbak sing tinggi ki sapa? Mbak ini udah buka kantor sendiri. Jadi orang-orang yang magang di sini tuh awalnya tuh banyak kan dari UKSW semua. Karena saya ngajar di UKSW, aku mulang di UKSW. Ya, banyak mahasiswa yang tertarik untuk jadi lawyer. Dan mereka magang, nanti biasanya kalau dia sudah sumpah, dia punya kartu, nah dia membuka sendiri. Nah, dan itu malah jenengan dorong itu atau apa? Itu harus didorong, Mas. Jadi jangan terlalu lama magang di kantor pengacara. Kalau bisa berdiri sendiri, ya ibaratnya seperti saya dulu. Saya itu dulu juga ikut orang. Jenengan Pak Amir saya pernah main tunggang dulu ya, sebentar. Terus saya ngelamar dengan Pak Budi Stresno. Budi Stresno pengacara juga itu. Dia pengacara senior. Ya, kita belajar di situ, belajar banyak di situ. Nah, setelah kita merasa mampu ya kita berdiri sendiri. Dan itu juga saya anjurkan ke rekan-rekan yang di sini supaya dia menjadi raja kecil di kerajaan kecil, ya, membuka kantor pengacara kecil tapi dia jadi raja, ketimbang dia ikut kantor pengacara yang besar, kerajaan yang besar tapi dia bukan raja. Tapi kan juga harusnya itu Mas, harus ikut orang dulu toh biar ya, untuk menambah. Karena di dalam undang-undang advokat juga itu, Mas. Di dalam undang-undang advokat itu juga seorang yang sudah sumpah itu harus magang dulu selama 2 tahun minimal 2 tahun di suatu kantor pengacara. Nah, maksud magang itu kan supaya mereka tuh ngerti ya tentang permasalahan hukum, belajar menjadi seorang advokat. Karena jangan sampai
mereka itu pengetahuan tipis tetapi membela kepentingan orang. Nasib orang itu tergantung dari advokat juga. Kalau advokatnya pengetahuannya tidak cukup, itu bisa jadi troublemaker. Dan itu banyak. Jadi kadang-kadang terlalu kesusu ya. Di tempat magang yang kadang-kadang kan kantor magang itu tidak semua banyak perkara. Ya, jam terbangnya ini ya kompleksitas perkaranya tidak banyak, tapi menerima magang karena memang seperti itu. Jadi kadang-kadang terburu-buru ya. Bayangan lawyer muda itu kalau sudah punya kartu, dia buka kantor, klien pada datang, ya selesaikan. Jadi seolah-olah dia bisa menyelesaikan, padahal tidak segampang. Jam terbangnya belum. Tidak segampang itu, ya. Harus banyak berlatih, ya, supaya dia dikenal. Dan saya selalu katakan sama teman-teman, kalau jadi pengacara itu nangani pertama itu jangan sampai kalah. Nangani pertama harus menunjukkan prestasi, karena itulah awal dari seorang lawyer untuk bisa dipercaya. Kalau nangani perkara pertama sudah tidak berhasil, kedua tidak berhasil, nah ini kadang-kadang susah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat juga percaya dirinya menjadi jatuh gitu loh. Karena sebenarnya pengacara itu kan memang salah satu dari aparat penegak hukum, ya. Tetapi di pengacara itu kan ibaratnya dia juga jual jasa. Jadi dia harus memasarkan dirinya sendiri. Dia harus memarket dirinya sendiri. Nah itu bedanya dengan aparat penegak hukum yang lain, misalnya jaksa, polisi, hakim. Dia tidak memarketkan dirinya. Tapi kalau pengacara itu kan jasa. Sampai sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum, tetapi dia itu adalah penjual jasa. Jadi dia memarketkan dirinya. Jangan dia mas, strategi ini memarketkan diri dulu bagaimana? Dulu awal kan ada yang cari bombastis, ya lah. Ada yang nebeng di kasus-kasus yang karena bagaimana pengalaman kecil, ya kota kecil, kemudian juga daya bayarnya kecil. Jadi saya memarket diri saya waktu itu adalah saya menangani perkara tidak mengutamakan imbalan dulu, tidak sukses fee, tidak mengutamakan itu. Yang penting saya bisa punya pengalaman, saya banyak menangani perkara. Nah, dan saya harus berhasil di situ. Nah, disitulah awal dari keberhasilan ya. Kalau kita nangani satu perkara, kemudian berhasil, nah itu kan getok tular mas. Di kota kecil ini kan sangat ini sekali, ya. Jadi awalnya di situ. Jadi saya menangani, saya harus berhasil. Soal honorarium, soal itu nomor sekian. Tetapi saya harus berhasil dulu. Nah, dari saya berhasil itu getok. Pengacara kantornya selalu barang-barang antik itu menunjukkan apa mas? Jadi mas, kalau barang-barang antik seperti ini ya, meja, mebel dan sini, karena itu saya senang. Senang atau itu bagian dari market? Enggak, saya senang aja, karena saya juga ini membuat kayak begini mas. Jadi saya sekarang kapan? Oh sudah lama, mungkin sudah 8 tahun ini. Gimana mas? Nah, saya punya usaha kecil, yaitu mebel-mebel kuno. Jadi saya membuat gebyok, membuat joglo. Nah, showroom saya di Salihunte, pohon cengkeh, ada pohon apokat, terus ada kelapa. Nah, di situ saya buat semacam rumah-rumah percontohan. Di dalamnya ada kamar-kamar yang bisa dipakai untuk minum. Semuanya di sana isinya barang-barang antik, barang-barang kayu-kayu lama, kayu-kayu bekas. Homestay maksudnya. Ya, kayak homestay. Yang semua bahannya kayu-kayu lama, kemudian direkro kembali. Kayak ini kan kayu lama yang di belakang itu kayu lama. Salih Putih itu tempat wisata arah ke Kopeng. Jadi di sana arah ke
biasanya homestay, ganggu macam-macam kegiatan. Itu semua dari mulai dari pengacara itu. Iya, mulai dari pengacara. Hasil dari pengacara. Jadi untuk apa ya? Pengacara itu sebenarnya pekerjaan yang bebannya berat, stres ya, karena masalah hukum di Indonesia itu kan tidak ada yang pasti. Kepastian hukumnya di Indonesia itu adalah yang tidak pasti itu, apalagi ilmu sosial ya. Jadi untuk apa ya, keluar dari masalah yang rutin hukum, saya ke kayu. Itu sekaligus sebagai refreshing sekaligus juga awalnya itu sebagai second pendapatan, karena pengacara pasti kan ada tidak pasti ya. Pengacara itu pasti pendapatannya tidak pasti ya dong, karena tidak pasti. Makanya kalau kita mau utang di bank juga nggak bisa. Alasannya tidak pernah pasti pendapatannya. Pengacara nggak boleh pinjam di bank. Sudah butuh. Jadi kalau saya utang di bank tidak boleh. Tetapi kalau saya utang pakai nama UKSW sebagai dosen, saya boleh. Mas Heru itu selain apa itu? Dosen UKSW. Oh, sekarang masih dosen. Dia ada dekatnya UKSW. Masih dosen itu. Enggak, dekan karena nggak mau aja. Makanya banyak mahasiswa saya yang ikut ke sini. Mas, bedanya pengacara sukses dan tidak itu apa Mas? Cara berpikir, visi atau apa Mas? Atau keterampilan atau apa Mas? Saya nggak bisa gini, kalau saya nggak bisa bicara tentang pengacara yang sukses ya, karena saya sendiri kan, saya merasa saya ini belum sukses gitu loh. Saya masih ya belum sukses lah sebagai pengacara. Di titik mana pengacara yang baik dan menuju ke baik? Ya gini Mas, untuk mengembangkan kantornya. Ya, pengacara itu sebenarnya seperti jasa-jasa yang lainnya. Kadang-kadang kalau seperti saya misalnya, saya berangkat dari pengacara nol, istilahnya pengacara tanpa sepatu. Nah, ini pengacara yang benar-benar dari bawah. Ya. Nah, orang pengacara yang dari bawah ini, Mas, untuk merintis supaya menjadi pengacara besar itu memang susah. Karena apa? Kalau pengacara bawah itu, ya, jaringannya siapa? Kalau orang kita merintis tanpa modal, ya, misalnya orang tuanya sebagai guru, relasi orang tua saya kan cuma guru. Kemudian karena saya juga pergaulan saya terbatas, ya, karena orang-orang yang ibaratnya nggak punya modal itu kan ya teman-temannya ya orang-orang yang nggak punya modal. Nah, biasanya bisnis pengacara itu kan mulai teman-teman gitu. Jadi kalau saya lingkungan terdekat ada masalah minta tolong karena teman punya teman pengacara. Ya lain kalau saya misalnya orang tua saya adalah pengusaha sukses, kemudian relasi orang tua saya itu adalah pengusaha-pengusaha semua, kemudian saya bergaul di kalangan anak-anak pengusaha, kemudian saya jadi pengacara, maka relasi saya akan langsung besar. Ya toh, langsung besar karena akan mendapatkan klien-klien yang sekeliling tadi. Ya, sekelilingnya itu. Tapi kalau dari pengacara yang nol brutal, nah ini memang perjuangannya keras sekali Mas. Bagaimana orang percaya kalau kantor aja belum punya, ya kan? Membayar staf juga nggak punya duit, gitu. Kemana-mana masih naik sepeda motor. Bagaimana mau dapat klien besar? Nggak mungkin, ya. Nah itulah, jadi pengacara yang betul-betul dari nol, nah itu harus mengembangkan kualitas supaya dia itu didengar dan dilihat. Dengan cara, ya itu tadi seperti saya katakan, kalau berperkara harus menang. Mencari perkara itu bagaimana Mas? Mencari perkara, nah inilah yang susahnya, karena kita kan nggak mungkin mencari perkara ya. Pengacara itu kan tidak mungkin mengiklankan diri pakailah saya, kan memang tidak boleh. Nah, tapi bagaimana supaya orang itu mau menggunakan kita kan? Nah, biasanya untuk pengacara-pengacara pemula itu kan sulit. Siapa yang mau datang? Gitu? Siapa yang mau datang ke kita? Nggak ada. Maka
kadang-kadang kita itu supaya dikenal kita jemput. Misalnya ada orang-orang yang sedang bermasalah, nggak punya duit, ya sudah kita menawarkan apakah mau kami bantu. Dan biasanya juga seperti saya dulu, saya awalnya di Polres itu kan kadang-kadang ada seorang tersangka yang tidak bisa menunjuk pengacara, tetapi diancam pidana lebih dari 5 tahun. Maka penyidik wajib mencarikan pengacara. Nah, saya dulu dari situ. Jika nanti berarti jenengan datang ke Polres untuk menawis, namanya pengacara apa Mas? Itu pengacara tunjukan namanya. Tunjukan. Jadi namanya jenengan ke ya, kita minta pada jika ada orang-orang yang perlu pendampingan tapi tidak punya duit dan perlu Polres menunjuk kami. Nah, dari situ Mas, saya itu dari situ. Dan itu dibayar negara? Tidak. Ya, gratis. Ya gratis, benar-benar tidak ada pembiayaan. Ya. Nah, itu tergantung kebaikan dari Polres, kadang-kadang ya ngasih, tapi rata-rata tidak. Karena itu kan sifatnya kan tujuan. Jadi pengacara itu harus mau ditunjuk secara sosial. Nah, pengacara-pengacara itu biasa yang saya alami adalah disitulah saya mulai supaya saya dikenal. Itu namanya jenengan mulai dari situ menebar jaring-jaring tadi. Nah, dari situ saya dikenal, lama kelamaan ya pelan-pelan sampai seperti sekarang. Itu kan satu, kita jejaring. Selain jejaring kan juga harus menyiapkan diri Mas. Ya. Sumber daya kita tuh. Sumber daya pengetahuan Mas, pengetahuan tentang hukum. Ya. Makanya kita harus banyak membaca, menambah pengetahuan kita. Karena kalau kita ketemu klien, kemudian klien ngomong, oh masalah saya adalah masalah tentang tindak pidana korupsi, sedangkan kita tidak tahu tentang tindak pidana korupsi, ya dia pasti akan mundur. Makanya kita harus harus banyak belajar, memantaskan supaya orang itu mantep ya, karena klien itu menyerahkan perkara kepada kita itu kan menyerahkan nasibnya. Ya, misalnya ada seorang sengketa waris, dia datang ke kita, dia kan memasrahkan nasibnya, warisannya kepada kita. Kalau kita kalah, ya hilang, kan gitu. Nah, jadi itulah ya, supaya pengacara bisa menambah ilmunya, ya dia harus banyak membaca, banyak menangani perkara. Ya. Sukses fee terbesar berapa Mas? Atau apa Mas? Atau kan kadang kan kayak di Kalimantan jenengan apa masih itu? Ya, saya gini Mas. Itu pembagian aset atau apa Mas? Ya, itu sengketa tanah. Kalau saya perkara saya itu relatif kecil-kecil, tetapi dari sisi jumlah banyak sekali. Jadi kalau transaksinya memang kecil, tetapi jumlahnya banyak. Jadi misalnya kalau kita nangani kasus saat ramai kasus korupsi itu, mungkin saya 1 bulan itu bisa nangani 4-5 kasus korupsi. Jadi nilainya kecil, pekerjaannya banyak, pekerjaannya gitu. juga. Jadi ya karena kita di Salatiga ya, apalagi saya pengacara daerah seperti ini kan. Saya itu kasus apa sih Mas yang menjadi primadona pengacara? Oh, kan aku tak lihat itu ono sing ning perceraian terus ada sengketa aset-aset. Ya, sekarang yang paling menarik itu adalah sekarang tentang kepailitan ya, tentang peradilan niaga. Jadi itu yang lebih banyak ini kepailitan. Jadi apalagi kalau seorang pengacara dia sudah kurator ya. Kurator itu kan kurator itu orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan pemberesan terhadap debitur yang pailit. Nah, debitur pailit itu adalah seseorang yang mempunyai banyak utang, sudah jatuh tempo dan tidak membayar. Nah, itu bisa dipailitkan. Kalau dipailitkan, maka kurator yang ditunjuk itu adalah dia harus melakukan pemberesan. Pemberesan itu artinya penjualan
terhadap aset-aset debitur untuk nanti dibayarkan kepada kreditur. Nah, itu sekarang yang menarik itu seperti itu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, ya, dalam kondisi sekarang ini Mas, banyak perusahaan-perusahaan, banyak pengusaha-pengusaha yang tidak bisa membayar utang. Nah, sehingga karena banyaknya pengusaha-pengusaha yang kesulitan membayar utang, sudah jatuh tempo. Nah, satu sisi para kreditur itu juga pengen cepat dapat bayaran. Bagaimana utang saya? Maka dia mengajukan kepailitan. Nah, kepailitan itu diperiksa dalam waktu 60 hari. Jadi cepat sekali. Nah, jadi situ Mas. Jadi sekarang itu persentasenya berapa Mas dari nilai aset itu di sana? Itu sukses fee-nya? Tergantung. Kan ada rata-rata, Ya tergantung gini Mas. Itu tergantung dari jumlah aset yang yang dimiliki oleh debitur yang pailit. Kalau asetnya banyak, kurator itu akan mendapat fee dari penjualan itu. Enggak, persentasenya banyak sedikit tapi yang persentase tergantung Mas, tergantung nilainya Mas. Itu ada tabelnya ya. Aset sekian, persentasenya. Ya. Jadi itu Mas, itu yang sekarang menarik. Sekarang ya. Jadi menarik itu karena apa? Ya, menarik itu karena sukses fee-nya atau sukses fee-nya Mas. Dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Ya misalnya taruhlah aset dari debitur yang pailit itu misalnya 1 miliar gitu. 100 miliar misalnya. Ini perusahaan kecil aja 100 miliar dia bisa jual. Kalau dia dapat 2,5%-nya, 2,5%-nya. Berapa Mbak? Sudah 2,5 miliar Mas. 2,5 miliar. Sekarang itu rekor jenengan? Oh enggak. Saya kurator tapi saya belum melakukan penjualan aset perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi saya ini juga pengacara tapi kurator, tapi masih kecil-kecil. Nah, kalau kurator yang sudah dikenal, ya aset perusahaannya misalnya perusahaan besar asetnya misalnya 1T saja, kalau dia dapat 2,5% dari 1T sudah 25 miliar Mas. Dalam waktu 2 bulan. Putusan 2 bulan lah, dia tinggal melelangnya barang itu laku berapa. Kalau 1 bulan udah laku, ya. Itu kerja 3 bulan dapat Mas. Nah itu jadi terutama kurator-kurator itu banyak di kota-kota besar kayak di Jakarta. Terus jadi pengacara ya? Belajar. Karena itu jasa ya Mas. Sekarang kalau kita melelang perusahaan itu asetnya pasti di atas 100 miliar pasti. Ya misalnya PT apa, pailit, PT apa. Ya seperti teman saya pernah ada perusahaan transportasi pailit, busnya banyak. Begitu dia pailit sudah ada calon-calon orang yang akan beli bus itu, tinggal dia lelang. Nah kalau itu misalnya 100 miliar langsung laku semua truk bus. Padahal keberadaan kurator itu diwajibkan. Harus penjualan itu harus melalui kurator. Padahal yang mau beli sudah siap pasti antre kalau yang barang-barang sudah dijual gitu. UKSW ada beasiswa S1 wartawan tak Mas? Nah, aku tak jadi kan saya bisa membedakan ki pengacara sing tertata dan sangat baik dan ada yang ini kan peraturan perundang-undangan jurisprudensi. Ya, peraturan undang-undang jurisprudensi. Nah, ini buku-buku yang di sini itu adalah buku-buku yang sering kita pakai sehari-hari dalam kepengacaraan tuh kayak begini tuh sering kita pakai ada. Ini jenengan baca semua? Ya, pernah dibaca pasti yang di sini. Ini buku-buku yang sering dipakai di kantor pengacara ya seperti ini. Jadi ini ilmu-ilmu praktis ya tentang kepailitan, kamus hukum, ilmu praktis. Dan ini file-filenya. Ya ini file-filenya. File tahun berapa Mas? Wah ini file terlama tahun berapa Mas? File kami ya lama sekali ya, file itu nggak pernah ini. Beri file ini penuh semua. Kalau kita lihat ini yang semua yang pernah jenengan tangani. Ya saya tangani. Terus di sini simpan arsipnya.
kasus-kasus yang berjalan ini. Jadi ini kasus-kasus yang itu kasus yang sudah tidak berjalan, ini kasus yang masih kita tangani. Jadi yang sering keluar masuk berkas seperti ini. Jadi ini belum selesai. Belum selesai semua. Ini belum. Ada Bank Salatiga. Ya. Nah, jadi ini kasus-kasus yang berjalan. Nah, Loh kok kantor pengacara harus selalu ada lukisan oh iya. Nah, ini yang perkara ini yang juga masih berjalan yang supaya gampang dilihat, gampang ngambilnya. Ini tadi. Ini juga masih berjalan. Berjalan semua Mas ini Mas. Jadi makanya saya tadi katakan bahwa kami itu nangani perkara jumlahnya banyak, tapi tarifnya kecil-kecil. Aku nunggu cocok kan? kasus perceraian. Ya itu sebenarnya Perceraian. Nah ini kalau ruang kita. Nah ini selalu harus nggak ada ya. Halo Mas. Nah ini ruang meeting Teman lama. Ya, ini ruang meeting, ini teman-teman. Ini anak-anak yang ini lagi di apa? Ini anak-anak magang semua ini. Ini lagi apa Mas? Lagi membuat konsep perjanjian. Kesepakatan bersama. Jadi supaya semua bisa bisa melihat, kita tampilkan. Ini yang Kalteng masih hubungan jenengan dulu seminggu berapa kali? Itu lain Mas. Tapi ini baru ini. Dulu Kalimantan mana? Oh, dulu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini di Kalimantan. Ini dari Salatiga, ini Surabaya, ini Medan, Kediri, Salatiga. Mahasiswa jenengan. Enggak, kalau ini dari Gadjah Mada, ini UKSW, Ubaya, tapi S2-nya UKSW, ini UKSW. Jadi jenengan kalau apa namanya TPK-nya juga sesuai dengan sini. Oh, enggak. Tapi jenengan ajar juga. Saya ajar Pengantar hukum atau? Oh, itu Matara ya. Mas lanjut Mas. Saya setiap perkara saya ya begitu selesai. Gitu. Mesti saya bukukan seperti ini. Nah, iya. Bisa baca Mas semua. Dendi Gundoro ini. Ya, misalnya ini kasusnya siapa? Ini kan ada mulai dari surat kuasa, terus bagaimana saya membuat flowchart, penanganan, terus pandangan yuridis saya, kajian yuridis, dakwaan, eksepsi, sampai selesai. Bahkan kalau ada clipping-clipping saya selalu masukkan. Jadi ngurui. Kita tuh ada nggak? Ya? Kita tuh ada nggak? Kamu dia mesti enak yang zaman di sini. Itu Rano. Nah, 2011 so. Kendal. Ya pasti ada. Itu berarti kasusnya Bujat Miko, kasusnya apa? Itu tadi cerita grebek singkat di kantor pengacara terkenal. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita ya. Apa sih yang dikerjakan di kantor pengacara itu dan bagaimana cara kerja mereka itu. Cukup ya kira-kira, kita ketemu di lain waktu. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.